Halo, assalamualaikum Sobat Obras. Kita kali ini ngobrol tentang parenting bersama Mas Angga Setiawan dari Anak Juga Manusia. Langsung aja yang kita tutup poin. Kita hadirkan ini, mumpung kita di Semarang, Mas Angga di sini. Say hello Mas Angga. Halo teman-teman semua, teman orang tua, halo Dokter Ati. Iya, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Makanya kita sempat-sempatin ini. Mas Angga lagi sibuk soalnya, lagi sibuk promosiin buku yang terbaru yaitu Parenting Detox. Ternyata parenting itu ada detoxnya loh. Ternyata parenting itu ada yang toxic. Jadi sehingga perlu di-detox. Makanya orang tuanya ini di-detox ya, supaya parentingnya nggak keliru. Karena memang benar ya Mas Angga, parenting sekarang tuh banyak yang toxic. Yang mungkin sering kita dengar mungkin ya membandingkan anak, menjadikan anak itu beban buat orang tua, ngomel-ngomel, memarahi, jadi pelampiasan emosi. Jadi pelampiasan emosi yang agak stres orang tuanya, yang dilampiaskan kelampiasan adalah anak-anak, ya kan? Memberi label negatif, kamu tuh kurus, kamu tuh gini, itu adalah suatu parenting yang toxic. Oleh sebab itu, Mas Angga mengeluarkan nih buku penting banget nih, Parenting Detox. Mungkin Mas Angga bisa menceritakan sedikit sebenarnya buku ini isinya apa, Mas? Silakan, Mas. Ya, jadi buku ini ditulis sebetulnya untuk ya seperti buku parenting pada umumnya, ini sebagai pengingat kita. Gitu. Cuman kali ini buku ini saya lebih mengedepankan tentang cara-cara apa sih yang biasanya kebanyakan orang tua pakai. Dan di situ juga ada nanti resiko-resikonya tuh apa. Kemudian solusinya juga apa. Karena ternyata banyak para orang tua yang konsultasi ke saya atau curhat atau diskusi dan sebagainya itu seringkali tidak tahu kalau misalkan aku pakai cara A, oh ternyata ada resikonya. Pakai cara B, oh ternyata ada resikonya, gitu kan. Dan seterusnya. Bahkan sudah tahu resikonya, nggak tahu yang benernya tuh gimana, gitu kan. Nah ini yang jadi apa namanya problem. Harapannya dengan buku ini, jadi di sini bukan hanya untuk menguliti orang tua, ya kan? Bukan hanya untuk ini loh, toksikmu kayak gini, bukan hanya seperti itu. Tapi saya menunjukkan resikonya apa sih, kemudian solusinya bagaimana, alternatif cara lain itu seperti apa yang nggak toksik gitu ya. Nah ini ibaratnya kalau kita tahu resikonya, ibaratnya seperti kita nyetir mobil, kemudian di dalam mobil itu ada orang-orang yang kita cintai. Nah kita kan tahu kalau kita ugal-ugalan bisa celaka, bukan hanya kita, semua orang yang di mobil, orang-orang kita cintai bisa celaka. Nah dengan kita tahu risikonya, harapannya jauh lebih hati-hati, jauh lebih waspada, lebih mengasuh dengan penuh kesadaran. Simpelnya begitu dong. Mungkin lebih tahu resikonya karena apa yang kita lakukan ke anak ini harus kita ketahui ya, apa yang kita lakukan ke anak ini akan punya dampak di kemudian hari. Jadi ibaratnya anak ini mau jadi apa kan tergantung kita kan ya. Betul. Kalau kita mengelolanya ini dengan cara yang nggak benar, yang toksik, akan jadi masalah di kemudian hari. Karena hari ini adalah produk dari yang kemarin-kemarin. Ya kan? Lah masalahnya orang tua ini sadar nggak ini kok dia toksik. Ini kan jadi masalah kan? Karena menurutku biasa-biasa wae, nggak ada yang toksik gitu kan. Kadang orang tuh nggak menyadari hal itu. Gimana Mas Angga? Biar orang tua ini aware, sajane aku ini toksik loh. Ya memang apa itu balik ke kesanggupan belajar para orang tua ya. Tentu kalau jadi orang tua kan ratingnya sudah harus jadi manusia dewasa. Dewasa itu kan sanggup belajar, sanggup berpikir, sanggup peduli, ya kan? Nah, sanggup tuh mau dan mampu. Nah, masalahnya kalau tidak punya kesanggupan ini, yang sulit ya. Mudah-mudahan kalau itu kita sebagai masyarakat misalnya doain gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita aktif di medsos seperti kita ini dok, gitu kan. Harapannya tuh di-repost banyak orang, kemudian orang tua yang tadinya nggak menyadari, mungkin baca di statusnya siapa, ini kok aku banget ini ya. Itu dan kemudian berusaha untuk berubah. Gitu. Kayaknya mungkin ini kelanjutannya dengan bukunya yang sebelumnya ya. Ini kan kayaknya lebih advance ya levelnya, karena ini sudah mulai ke detox. Detox ya. Untuk parenting yang benar sesuai dengan anak juga manusianya, ini orang tua kan juga harus tahu gitu kan ya. Sekarang saya mau ngambil salah satu deh. Ini ada yang menarik banget dari buku ini. Komunikasi itu bukanlah menuntut anak mengerti, tetapi bagaimana kita lebih dulu memahami. Nah ini kadang-kadang orang tua kan lebih kayak apa ya,
lebih sukanya menuntut orang tua itu. Kamu harus paham gitu loh. Betul. Tapi ini gimana Mas Angga? Kan harusnya kan kita yang lebih bisa memahami dulu dibandingkan anak kita gitu kan sebelum kita menuntut. Iya kan banyak komunikasi itu kan hanya satu arah gitu ya. Iya. Jadi ketika ngomong sama anak kepinginnya didengerin, kepinginnya dipahami lebih dulu. Orang tua selalu pengennya kayak gitu kan kan? Iya. Udah gitu banyak juga yang kalau pas ngomongnya tuh hanya pas saat nyuruh. Saat marah, saat ngeritik, saat menginterogasi. Jadi saat itu aja nggak pernah yang namanya bicara dari hati ke hati, dengerin anaknya dulu dan sebagainya. Nah, tentu kita perlu paham bahwa anak-anak kan juga punya pikiran juga, dan dia juga punya rasa yang membuat dia mempertimbangkan segala sesuatu sebelum setuju atau tidak sama maunya kita. Nah, disitulah kita perlu menggali dari anak kita. Kita belajar dari sudut pikirnya dia dan sudut rasa, bukan hanya sudut pikirannya dia, tapi sudut rasanya dia. Apa sih sebetulnya yang dia rasakan? Apa sih yang dia pikirkan gitu kan? Nah, harapannya kalau orang tua melakukan itu lebih dulu, maka anak juga nanti lama-lama juga akan melakukan itu kepada kita. Dia berusaha juga untuk memahami kira-kira keinginan orang tuanya tuh apa, maksud orang tuanya tuh apa dan sebagainya. Jadi memanusiakan anak, ibaratnya gitulah. Kan seringnya kan orang tua tuh beranggapan bahwa anak ini objek aja. Anak juga manusia kan ya kan yang punya rasa dan perasaan. Jadi harapannya kita ini sebagai orang tua bisa lebih memahami dari sisinya si anak ini. Sebelum kita menuntut anak untuk memahami kita harus dulu memahami tentang anak kita. Gitu kan ya Mas Angga. Karena kan cara anak memahami orang tuanya dari cara orang tua memahami anaknya. Betul juga ya. Kan copy paste ya, copy paste ya. Ya besar harapannya ya nanti ke depannya anak-anak akan bisa jadi tim sama kita ya. Jadi saling memahami kan, saling mengerti dan saling memahami.